dan yang lain minhum dari mereka lamma yalhaqu belum bertemu mereka bihim dengan mereka wa huwa dan Allah al-azizu yang maha gagah perkasa al-hakimu lagi maha bijaksana. Kita lihat di sini dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkenaan dengan ayat ini, Nabiullah Muhammad SAW pernah suatu ketika bersama dengan para sahabat Nabi itu sedang duduk-duduk. Nah, kemudian ketika sedang duduk-duduk itu ternyata apa? Ternyata Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah surat Al-Jumu'ah. Nah, ketika berhenti di ayat yang ketiga, para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW tidak kemudian menjawab secara langsung, tapi Nabi kemudian diam sebentar, sampai kemudian apa? Mereka bertanya 3 kali. Saat itulah Nabi SAW melihat yang namanya Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau di pundak Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, karena namanya Salman Al-Farisi, artinya beliau dari Persia. Nah, ketika itu beliau mengatakan, "Laukanal imanu inda Suraya, lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Seandainya iman itu berada jauh di bintang Suraya. Jadi Suraya itu nama sebuah bintang. Tentulah akan diraih oleh banyak orang lelaki atau seorang lelaki dari kaum mereka. Siapa itu? Dari kelompoknya Salman Al-Farisi. Artinya, ketika kita membahas tentang ayat ini, pada ayat sebelumnya, Nabi SAW diceritakan, difokuskan di kalangan bangsa Arab. Sedangkan kemudian ayat ini menunjukkan bahwa apa? Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim adalah siapa? Kelompok-kelompok lain yang bahkan kalau para ulama dibagi menjadi 2. Apa itu? Mereka adalah orang yang beriman setelah Rasulullah SAW yang tidak menjumpai Nabiullah Muhammad. 1. Karena apa? Setelah Nabiullah Muhammad SAW, dakwah Islam itu tidak hanya berada di bangsa Arab saja, tapi bagaimana kemudian yang namanya Islam itu sampai kemudian berkembang ke Andalusia, sampai kemudian ke Maghrib, ke Maroko, sampai kemudian masuk ke Asia, ya, yang melaju nanti sampai ke India, bahkan kalau terus-menerus kita telusuri sampai ke Indonesia. Kan seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa seperti itu? Ternyata apa? Firman Allah ini mengisyaratkan bahwa iman itu tidak hanya kemudian diberikan kepada bangsa Arab, tapi kita yang bukan bangsa Arab pun nanti akan mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya? Sangat luar biasa. Karena apa? Mereka nggak tahu Nabi Muhammad SAW, tapi harus kemudian apa? Mereka iman. Termasuk yang diisyaratkan Nabi SAW adalah bangsa Persia. Kalau ditanya kenapa bangsa Persia, mari kita lihat. Persia itu letaknya adalah di daerah Irak dan sekitarnya. Dan saat itu Daulah Abbasiyah yang kemudian mencapai puncak kejayaan saat itu, kita lihat mayoritas kemudian adalah orang-orang dari Persia. Ulama-ulama yang terkenal saat itu keluar dari orang-orang Persia. Makanya Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya apa? Bahwasanya kemudian seandainya iman itu jauh
Di mana? Di bintang namanya Suraya. Siapa yang akan mendapatkannya? Orang dari Persia. Bukan berarti isyarat ini khusus untuk orang Persia, tapi kita lihat bagaimana nanti kemudian umat Islam itu ternyata akan sampai kepada siapa? Kepada kemudian seluruh dunia. Dan kita lihat mayoritas sekarang umat Islam, kalau prosentase umat yang terbesar, umat Islam terbesar itu adalah ada di Indonesia. Dengan jumlahnya berapa? Dari 200 berapa orang di Indonesia? 250 juta orang, ya kan? Sekitar 88% itu adalah mayoritas Muslim. Gitu. Ada lagi kah yang lebih? Ada lagi kah kelompok yang besar ada? Ya kan? Kita lihat bangsa apa? Bangsa Turki itu banyak. Jadi Turki itu aslinya adalah orang Cina, orang Mongol, bukan orang Turki asli. Mereka pindah ke sana untuk kemudian mendirikan yang namanya, mereka berasal dari Mongol yang kemudian nanti, ya kan, namanya adalah Etogrul. Nanti kemudian masuk ke mana? Ke Turki. Nanti mendirikan kemudian peradaban di sana sampai muncullah namanya Turki Utsmani nantinya dan seterusnya. Kan? Itu orang-orang yang kemudian orang Turki itu berasal dari sana, dari Mongol. Jadi bukan asli orang daerah Turki situ. Nah itu. Kemudian banyak orang Mongol juga masih banyak yang bisa. India juga banyak yang bisa. Kalau kita lihat, dan kita lihat kemudian mayoritas kemudian Islam kalau di jumlah total bukan kemudian kebanyakan dari bangsa Arab, tapi dari mana? Bahkan dari orang-orang di luar Arab. Rasulullah SAW menunjukkan ini dakwah yang kemudian apa? Tidak hanya ditujukan kepada bangsa Arab, tapi juga kepada orang-orang selain bangsa Arab. Ada suatu kemudian cerita yang kemudian Allah akan pernah membaca sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah SAW pernah berkata, ahbabi, 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 kekasihku, kekasihku, kekasihku. Kemudian para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Bukankah kami ini adalah kekasih engkau? Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak. Antum itu apa? Ashabi, orang-orang yang selalu ada di sekitar saya, bukan kekasih saya. Bukan berarti nggak mulia, sangat mulia Pak. Tapi kemudian apa? Nabi Muhammad kemudian ditanya, lalu siapa mereka wahai Rasulullah? Yang kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka adalah malam yarawni wa yu'minu, orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepada aku. Ini kan luar biasa. Pertanyaannya, kita ini tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kok bisa kemudian kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Apa yang membuat kemudian kita itu merasa bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar? Itu kan sangat luar biasa. Bahkan kita tidak meragukan sama sekali apapun yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita nggak pernah sama sekali bertemu dengan Rasul. Jangan bayangkan kalau kita ketemu sama Rasul, bagaimana perasaannya? Senang atau bosan? Ya kan? Kalau jenengan ketemu sama Rasul, kita senang atau bosan? Ya? Senang, tapi sungkan. Sungkan kenapa? Ya Allah, Rasulullah SAW orang yang mulia, yang luar biasa. Kita ini masih kemudian kadang-kadang ngomong cinta aja, tapi gak nurut sama beliau. Kan jika nurut sama beliau. Nabi Allah mengatakan A, kadang-kadang kita masih nyeleweng jadi B. Masih sering kemudian kita ini ngomongnya cinta sama Nabi, tapi kemudian apa? Ternyata omongan itu hanyalah omongan lisan belaka. Kadang-kadang seperti itu. Nabi kita direndahkan, kita diam aja, bahkan marah pun enggak. Katanya cinta sama Nabi, sungkan. Ngomongnya sungkan. Kalau ketemu sama Nabi, Masya Allah sungkan. Kenapa seperti itu? Itulah kita. Padahal Nabi Muhammad SAW
cintanya luar biasa kepada kita, cintanya luar biasa. Nah ini. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa wa akharina minhum lama yalhaqun, dan juga kepada kaum lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka adalah siapa? Orang-orang yang gak sempat bertemu dengan Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka ini tetap beriman sama Nabi. Tapi apa? Bukan cuma Nabi secara khusus, tapi kemudian para sahabat-sahabat. Karena disebutkan di sini adalah zaman mereka. Siapa itu Nabi dan bersama sahabat-sahabatnya? Artinya siapa? Ya kan? Tabi'at tabi'in. Kalau orang yang nggak ketemu Nabi berarti golongan tabi'in. Tabi'at tabi'in. Kemudian apa? Orang setelahnya terus nggak ketemu sama Nabi. Tapi apa? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi mengatakan apa? Ini luar biasa. Kenapa? Karena kemudian yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, walaupun kondisi kita tidak sebaik zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi masih memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kita. Salah satu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fi aslabi rijalin min ashabi rijalan wa nisaan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ya kan? Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di dalam sulbi kaum lelaki dan kaum perempuan dari kalangan umatku terdapat orang-orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab. Ketika kemudian ditanya siapa mereka, Nabi kemudian mengatakan di situ, ternyata apa? Nabi melanjutkan dengan membaca wa akharina minhum lamma yalhaqun. Dan siapa itu? Mereka yang enggak pernah ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang nantinya masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita termasuk yang membuat apa? Kita membuat kita. Ini masalahnya kalau kita grade itu kan grade-nya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini grade-nya wah ini yang paling baik ya. Turun kepada kemudian zamannya sahabat ya kan, zamannya masih grade-nya masih baik juga. Habis itu turun sampai kemudian tabi'in, oh ini baik ya. Barang setelahnya kan mulai turun. Dan kita ini grade-nya apa kira-kira? Kira-kira masih A atau Z kan? Nah, ini kalau kemudian urusan nilainya kira-kira kita dapat nilai berapa ya? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan, sesungguhnya umatku itu nanti ada yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka itu? Ada berapa orang? 70.000 orang. 70.000 orang. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah orang yang nggak mau kemudian melakukan tatoyur, nggak percaya sama kabar sial itu, nggak percaya. Nah, ini yang suka kemudian tatoyuran kan gitu. Karena kalau di adat kita, masyarakat kita masih sering itu dipakai. Kan? Kalau ada anak yang kemudian nyampunya, anak perempuan nyampunya ke anak laki-laki nyampunya nggak bersih, apa dikatakan? Nyapu yang bersih, nanti kemudian suamimu, istrimu berewokan. Nah, ini bahaya nih kalau kemudian yang namanya apa? Yang namanya perempuan terus berewo, ini bahaya. Tapi kalau kemudian yang perempuan nyapunya nggak bersih kok dibilangin kayak gitu, kayak kemudian berewonya kayak Hamis Daud ya nopo, benar kan? Berewonya kayak sinetron gitu, ya kan? Yang apa istilahnya bintang film, ya seneng aja kan mereka. Nah, masalahnya seperti itu kadang-kadang masih percaya sama seperti itu. Ya kan, orang kita bersin nggak ada hubungannya dengan katanya kalau ada yang ngomong cinta itu, artinya bukan apa-apa, artinya cuma jenengan itu kepedean gitu aja. Kepedean. Siapa yang lagi ngomongin kok kemudian bersih-bersih? Atau kemudian tiba-tiba kilipen dan lain sebagainya. Atau kalau kemudian rumah kita kemasukan apa itu? Apa itu? Atap atau apa, nanti dianggaplah
Oh ini nanti ada sial atau apa Allah. Kalau seperti ini apa ini namanya takoyur. Percaya kemudian kabar-kabar sial. Apakah boleh atau tidak boleh? Dan kalau kita pernah seperti itu, wah ini artinya kita sudah nggak punya kesempatan masuk surga tanpa hisab. Nah ini kan berarti kita harus mampir ke neraka kan sebentarnya dan bukan sebentar Ustaz. Nah, sebentarnya kalau sama seperti 70 tahun ya sama aja. Satu harinya seperti 70 tahun kita ya nopo nih. Ya kan? Jadi sebentar tapi kosong juga gitu kan? Nah, ini yang kemudian kita harus pikirkan. Kemudian diantaranya juga siapa? Orang yang kemudian dia bertawakal kepada Allah. Sangat bertawakal kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada Allah sampai kemudian hatinya ini seperti hati seekor burung. Kenapa? Ya kan? Dia nggak mau kemudian percaya, oh besok saya makan apa ya? Nggak seperti itu. Tapi dia percaya bahwa Allah akan ngasih rezeki selama kemudian berusaha. Itu salah satunya. Salah satunya lagi apa? Orang-orang yang nggak mau kemudian disuruh diruqyah. Nah ini suruh. Enten ngomong orang sing disuruh. Ya kan? Disuruh pakai nopo iki biasanya. Nyuwunnya macam-macam. Pakai apa ya? Ada yang nyuwunnya pakai dikumur gitu, kumur. Terus kemudian disemprot, saya bilang ya Allah, kok yuk gak basin gak jijik dan kok yuk gelem dan seperti itu. Dan ya apakah gak boleh kemudian kan dibilang di situ kan orang yang diruqyah, maksudnya suruh ruqyah. Apa itu ruqyahnya adalah yang tidak Islam. Kalau menggunakan cara-cara Islami boleh. Apa menggunakan cara-cara Islami, cara-cara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW banyak macam-macamnya. Contohnya kemudian yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang kemudian teruntuk kalajengking, apa yang dilakukan dibacain Al-Fatihah. Setelah itu kok kemudian dia sembuh, maka dibilang Nabi mengatakan apa? Fa'inahu ru'yah, karena sesungguhnya dia itu adalah apa? Ru'yah, jambi-jambi. Boleh. Ya, boleh. Nanti kalau hukum tentang masalah ini panjang, apa yang boleh, apa yang enggak. Apa yang kemudian diperbolehkan? Boleh enggak Ustaz kita pakai jimat? Kemudian yang ditulisin Al-Qur'an. Ingat tujuannya dulu. Ya. Para ulama banyak yang tidak membolehkan hal tersebut. Alasannya cuma satu. Bagaimana kalau jenengan masuk ke kamar mandi? Jimatnya di mana? Ditaruh di mana? Yang pakai tulisan Al-Quran. Kalau antum taruh di dompet antum, kalau laki-laki biasanya ditaruhnya di mana? Bokong apa di depan? Ini untuk kemudian menghormati, lebih banyak madharatnya daripada enggaknya. Makanya kemudian lebih banyak dilarang. Walaupun beberapa ulama membolehkan, tapi ingat tujuannya apa? Tujuannya apa? Kemudian tulis Al-Quran tapi kemudian untuk supaya saya nanti kebal. Wah ini juga beda lagi, kan? Itu udah urusan beda lagi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada, ya. Kemudian dilanjutkan, baqiyatul man baqiya min ummati Muhammad SAW, yaitu sisa-sisa dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari. Artinya apa? Ada. Kita secara komunitas itu benar-benar kalah kalau dibandingkan pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi pada kemudian kalau kita lihat secara individu, banyak orang yang kemudian buai itu banyak. Orang yang benar-benar soleh itu banyak. Tapi secara individu. Tapi kalau secara komunitas nggak bisa kita mengalahkan, ya kan? Karena Nabi mengatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kemudian periode atau abad adalah masalah. Setelah itu orang-orang setelahnya, setelah itu orang-orang setelahnya. Kalau kita baca zamannya Nabi, sahabat, kemudian siapa? Para tabi'in. Ini orang-orang yang kemudian disebut sebagai kelompok yang paling baik 300 tahun. 300 tahun. Setelah itu baru kemudian muncul perpecahan. Makanya di dalam kemudian tafsir juga sama. Tafsir juga sama.
Ada istilahnya tafsir bil maksud. Itu ada yang mengatakan sampai mana? Dari Nabi, ya, dari Nabi, kemudian sahabat, ya kan? Tabiin ini bahkan dipertanyakan ikut enggak? Ya, sampai seperti itu. Apalagi tabiin apa diikutkan? Sampai seperti itu. Kenapa? Karena kemudian kalau para sahabat ini menyaksikan secara langsung kejadian dari turunnya wahyu. Termasuk kemudian banyak orang yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga. Sedangkan pada zaman tabiin kan beda. Sedangkan apalagi kemudian tabaat tabiin, apalagi zaman kita, ya kan gitu. Ini artinya apa? Semakin kemudian jauh, Nabi sudah memprediksi. Memang ada nanti. Apa secara kelompok mereka itu adalah orang-orang yang kemudian lemah. Tapi secara individu bisa jadi mereka benar-benar orang yang soleh. Tapi nggak perlu kemudian kita. Artinya apa? Artinya kita masih punya kemudian yang namanya kesempatan untuk masuk di dalam 70.000 orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Nah, pertanyaannya, kalau tadi disebutkan kira-kira kita sudah masuk nomor dereng, atau kemudian kita sudah ngomong Pak Ruslah, saya sudah nggak masuk, kan gitu. Kenapa? Karena saya pernah disuruh, karena saya pernah percaya sama takoyur dan lain sebagainya. Dan itu yang kemudian apa? Orang yang kemudian dijamin masuk surga tanpa hisab. Bahkan saat itu kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri ketika Nabi mengatakan seperti itu. Siapa? Ukasah sudah langsung berdiri. Wahai Rasulullah, jadikan saya termasuk dari orang-orang itu. Langsung dikasih sama Rasulullah. Artinya apa? Tinggal berapa itu? Tinggal 69.099 slot lagi. Dan ini untuk seluruh abad, seluruh masa. Nah itu. Ini yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Untuk apa kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan ini? Karena kemudian Nabi SAW memandang pada zaman apapun orang baik itu pasti ada. Sehingga apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh jadi umat yang pesimistis, nggak boleh. Makanya Nabi sampai mengatakan apa? Inna min aslabi, ya kan? Rijalin wa nisa'in min ummati. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dari sulbinya, ya kan? Laki-laki dan perempuan yang dari umatku nanti masuk surga tanpa hisab. Supaya apa? Semua umat Islam itu kudu kemudian yang namanya optimis. Harus optimis. Ya, harus optimis. Karena Nabi tidak menyebutkan orangnya satu, tapi ada loh nanti. Dan bisa jadi itu adalah kita semua. Bisa jadi. Allah Ta'ala kita nggak tahu. Ya kan? Ya cukup kemudian kita berusaha dan juga berdoa. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha Gagah Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan wa huwal azizul hakim. Allah kemudian dan Dia itu yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dzalika demikian itu fadlullahi kemudian karunia Allah, yu'ti yang memberikan Allah, hi akan karunia, man akan orang, yasha'u yang berkehendak Allah, wallahu dan Allah, dzul fadli yang punya keutamaan atau yang punya karunia, al-'azimi yang besar.